Pada video sebelumnya, telah dibahas beberapa makam para bupati Panjalu di masa Islam yang penting untuk diketahui, terutama bagi yang ingin berkunjung dan berziarah. Nah, pada Nyukcruk kali ini, kami akan mengenalkan kembali salah satu makam penguasa Panjalu ke-7, yaitu makam Dalem Haryang Natabaya. Pada umumnya, situs-situs sejarah di Panjalu, lokasinya berdekatan dan mudah ditempuh. Salah satunya adalah situs makam Dalem Haryang Natabaya. Untuk mengetahui lokasi makam Dalem Haryang Natabaya, kami akan mengajak Anda menuju Kampung Simpar, yang diketahui memiliki situs sejarah paling banyak di Desa Panjalu, seperti makam Dalem Haryang Kuluk Kunang Teko dan makam Dalem Arya Wirabaya. Makam Dalem Haryang Natabaya berada di Blok Balong Mundu, Kampung Simpar, Desa Panjalu. Lokasinya mudah ditempuh dan ditemukan karena berada di sisi utara Balong Mundu, dan posisinya terletak di pinggir Jalan Raya Panjalu Sukamantri. Penamaan Mundu ini, diambil dari nama pohon mundu, yang dulu mungkin banyak tumbuh di kawasan ini. Pohon mundu, disebut juga baros, memiliki nama latinnya Galcia dulcis. Pohon ini termasuk pohon langka. Buahnya berwarna kuning-oranye, kadang disebut juga apel Jawa. Kawasan situs makam Dalem Haryang Natabaya berdampingan dengan situs makam Tumenggung Cakranegara, yang berjarak 100 meter di arah barat daya. Dua situs makam tersebut memang berada dalam area lahan yang sama. Selain itu, terdapat beberapa situs lainnya yang ada di sekitar kawasan tersebut. Seperti makam Cinaraas yang berjarak 500 meter di timur tenggara, Nusa Pakel yang berjarak 600 meter ke tenggara, dan makam Dalem Kadacayut Martabaya yang berjarak 700 meter ke selatan. Situs Dalem Natabaya, berada pada bukit kecil setinggi 17 meter dari permukaan air Situ Lengkong Panjalu. Letaknya berada di koordinat 7 derajat, 7 menit, 17,38 detik lintang selatan, dan 108 derajat, 15 menit, 57,6 detik bujur timur. Elevasi situs berada di ketinggian 742 mdpl. Lingkungan situs tampak rimbun oleh beberapa pohon besar, seperti pohon mahoni, kawung, manglit, waregu, dan lain sebagainya. Pintu masuk makam ditandai dengan gerbang dari besi stainless yang di atasnya tertulis nama Dalem Buninagara. Toponimi Buninagara mengacu pada kawasan tersebut yang dulunya bekas pemukiman bernama Cinegara. Nama Cinegara masih tertera pada peta kolonial tahun 1855. Dari gerbang masuk, terdapat jalan bertangga terbuat dari tembok menuju area makam inti yang berada di pelataran bukit bagian atas. Setelah tiba di atas, terdapat 3 fitur makam yang berjajar dari barat ke timur, dan masing-masing misalnya berorientasi utara dan selatan. 3 makam tersebut dibatasi oleh tatanan batu membentuk bidang persegi panjang, berukuran 20 meter x 10 meter. Batas tersebut untuk memisahkan area luar makam dengan bagian dalam pemakaman. Selain adanya 3 fitur makam, terdapat pula bangunan beratap yang disediakan untuk peziarah. Makam Dalem Natabaya berada paling barat. Fitur makamnya berada pada area yang dibatasi tatanan batu, dengan luas 5 meter x 4 meter. Permukaan area tersebut ditutupi oleh batu-batu kecil. Jirat makam Dalem Natabaya terbuat dari batu persegi, yang dipasang tegak membentuk pola persegi panjang. Jirat makamnya berukuran lebar 1,4 meter, dan panjang 3,9 meter.
Nisan makam bagian utara terbuat dari batu persegi, dengan ukuran tinggi 50 cm, lebar 89 cm, dan tebal 30 cm. Di timur makam dalam Natabaya terdapat dua makam lainnya. Dua makam tersebut belum dipastikan identitasnya. Dua makam tersebut diyakini makam dari keluarga terdekat Tumenggung Natabaya. Dan kemungkinan, salah satu makam adalah makam istri Tumenggung Natabaya, dan satunya lagi, makam dalam Sumalah. Karena, berdasarkan silsilah Panjalu, dalam Sumalah juga dimakamkan di makam Cinegara Kaler. Dalam Hariang Natabaya atau disebut juga dalam Kunang Natabaya termasuk tokoh sejarah yang dikisahkan dalam Babat Panjalu, karya Demang Prajadinata tahun 1905. Riwayatnya dikisahkan pada pupuh 407-417. Dimulai dari pupuh 407, Babat Panjalu mengisahkan Tumenggung Kadacayut Martabaya, Bupati Panjalu ke-6, memiliki putra bernama Raden Arya Natabaya, yang menggantikan ayahnya sebagai Tumenggung Panjalu ke-7. Menurut silsilah Panjalu, Tumenggung Arya Natabaya menikah dengan Apun Emas, putri dari Bupati Kawali ketiga, yaitu Pangeran Mahadikusuma, atau Apun Dianjung, alias Maharaja Kawali. Dari Apun Emas, Tumenggung Arya Natabaya memiliki 3 orang putra. Namun, dalam pupuh 409 dan 410, nama putranya hanya disebutkan 2 orang saja. Yaitu, yang sulung bernama Raden Sumalah, dan adiknya bernama Raden Arya Sacanata yang masyhur. Sedangkan adiknya yang ketiga, bernama Dalem Dipanata. Nama Dalem Dipanata sebagai putra Tumenggung Arya Natabaya, tertulis dalam silsilah Panjalu. Dan konon, Dalem Dipanata diangkat oleh Mataram sebagai Bupati Pager Ageng. Setelah wafat, Dalem Dipanata dimakamkan di Hujung Winangun, berdekatan dengan makam kakeknya, yaitu Hariang Kadacayut Martabaya. Pangeran Mahadikusuma, atau Maharaja Kawali, berkuasa sebagai Bupati Kawali, pada tahun 1592 sampai 1643. Salah satu putrinya yang lain, yang bernama Tanduran Dianjung menikah dengan Prabu Sanghyang Cipta Permana, penguasa Galuh Gara Tengah. Dengan demikian, Tumenggung Arya Natabaya dan Prabu Sanghyang Cipta Permana, sama-sama menantu Pangeran Mahadikusuma alias Apun Dianjung. Apun Dianjung adalah julukan Pangeran Mahadikusuma. Karena saat memerintah Kawali, ia tinggal di Blok Anjung, Dusun Selamaya, Desa Selasari, Kecamatan Lumbung, Ciamis. Setelah wafat, Pangeran Mahadikusuma dimakamkan di Blok Cinuraja, Desa Winduraja. Melalui pernikahan tersebut, maka 3 kabupatian di Tatar Galuh, terikat oleh hubungan kekerabatan. Pada masa Hariang Kunang Natabaya berkuasa, pengaruh Mataram Islam mulai masuk ke wilayah Galuh dan Cirebon. Termasuk Panjalu, Kawali dan Gara Tengah. Kekuasaan Mataram di Galuh, ditandai ketika Sultan Agung Mataram mengangkat Adipati Panaekan, putra Prabu Sanghyang Cipta Permana, sebagai Wedana Mataram di Galuh, tahun 1618. Demikianlah gambaran tentang situs makam keramat Tumenggung Arya Natabaya. Kisah dan keberadaan makamnya tersebut, merupakan fakta sejarah dari eksistensi dirinya, sebagai Bupati Panjalu yang berperan pada masanya.